Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi banyaknya permintaan tentang bagaimana caranya melakukan penyetelan katup terhadap motor Vario 125 cc. Oke, di sini ketika kita akan melakukan penyetelan katup, otomatis kita harus membuka bagian kap, terus bagian jok ya. Dimana jok di sini ketika kita bongkar itu akan terlihat pada bagian mesin bawah. Oke. Kita coba bongkar untuk ininya. Kita bisa bongkar pada ini. Di sini ada tulisan seat ya. Di sini ada tulisan seat, kita tekan seperti ini, maka jok belakang itu akan terangkat. Jadi bukan menggunakan kunci dari belakang. Ketika kita tekan ini, dia langsung keluar seperti ini. Nah, di sini akan terlihat beberapa baut ya. Beberapa baut ini yang sudah terlepas. Ini tempatnya untuk baut ini ada di sini ya. Jadi kita kalau mau membongkar, kita lepaskan baut 3 ini dulu. 1 2 3. 3 baut ini yang akan mengikat jok ini. Ketika baut ini sudah kita angkat semuanya, di sini akan kita angkat. Ya. Oke, di sini akan terlihat sebuah mesin dengan susunan beberapa komponen ya. Di sini untuk motor injeksi dengan spek atau kapasitas cc 125 cc untuk motor Vario. Oke, lanjut. Kita akan membongkar bagian head ini untuk bisa melakukan penyetelan katup ya. Katup ini nanti akan terlihat setelah kita membongkar bagian kap ini dengan cara kita membuka bagian selang pernapasan terlebih dahulu dengan menggunakan tang ini ya. Caranya seperti ini ditekan, dicepit, lalu ini ditarik keluar. Oke, ini dibantu dengan tangan nggak apa-apa. Ini ditarik keluar seperti ini. Oke. Ini untuk selang pernapasan yang dari mesin, ini akan menuju ke bagian filter ya, ke bagian filter sini. Oke. Lanjut, ini kita amankan dulu. Oke, taruh sebelah sini nggak apa-apa. Maka yang selanjutnya, kunci yang akan kita gunakan pada penyetelan katup ini yaitu adalah gagang sok ya. Gagang sok ini ya, nanti karena untuk proses pembongkaran untuk bautnya ini cukup panjang, makanya kita harus menggunakan kunci sok. Tidak dianjurkan menggunakan kunci ring ataupun kunci pas. Oke, ini mata soknya ukuran 10, sini sama, ini ukuran 10, ini masuk ke bagian sini. Oke, kita masukkan soknya. Oke, di sini kita akan membuka, jadi kita ini menggunakan kunci sok jenis ratchet ya, ratchet untuk bisa memutar ke kanan ataupun ke kiri. Ini ada tulisan R dan L. L itu untuk ke kiri, R itu untuk ke kanan. Oke, kita coba untuk kendorkan. Kita tekan ini ke bagian L ya. Oke. Caranya seperti ini dikendorkan. Yang akan berputar itu adalah kunci ratchetnya. Jadi bukan satu set ini yang akan berputar, itu hanya ininya. Ketika kita tarik ke atas. Oke. Yang selanjutnya kita buka bagian bawah yang sini. Untuk membuka ini harus silang ya, tidak boleh berurutan. Kita harus silang. Mohon maaf, ini mengganggu sebentar. Oke, asal kendor saja, kita pindah ke bagian yang lain sebelah sini. Oke,
sudah kendor, kita pindah lagi ke bagian yang atas sebelah sini. Oke. Oke. Kalau sudah, kita tinggal mengendorkan dengan menggunakan gagangnya saja, tidak usah menggunakan ratchet ini bisa. Caranya ini ditekan ke bawah. Oke, ini diambil. Cukup mudah. Kita kendorkan semuanya. Oke, kita amankan bautnya. Di sini untuk vario itu ada 4 baut ya yang mengikat pada bagian head cover ini, silinder head cover. Kalau di motor Scoopy itu hanya 2, atas dan bawah, tapi kalau di vario ini cukup banyak, ada 4. Oke. Oke, baik, di sini ini adalah sealnya ya. Seal ini jangan sampai robek ataupun rusak ketika kita melepas ataupun memasang. Karena ketika seal ini sudah rusak, otomatis di sini dia tidak akan bisa menjadi perapat. Karena fungsi dari karet ini adalah perapat agar oli itu tidak masuk atau oli itu tidak keluar ya ke bagian bawah sini. Oke, setelah posisi daripada head cover ini sudah kita lepas, maka di sini akan terlihat susunan katup in dan katup X. Ini katup in yang di atas dan ini katup X. Kita lihat di sini untuk posisi gigi sentrik ini ada di sebelah kanan. Beda dengan motor-motor yang bukan berjenis radiator ya, atau sistem pendinginnya menggunakan cairan, tapi ini dia menggunakan sistem cairan. Dan di sini untuk letak busi pun dia ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kalau misalkan motor-motor yang lainnya kayak Matic tipe bukan apa namanya berjenis sistem pendingin cairan, itu biasanya untuk busi berada di sebelah kanan. Oke. Ini sudah terlihat seperti ini. Langkah yang selanjutnya kita akan melakukan penyetelan. Untuk melakukan penyetelan kita harus membongkar busi ini terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa? Agar ketika kita memutar itu tidak terlalu keras. Oke, kita ambil kunci businya terlebih dahulu. Oke. Ini ada kunci businya ya. Coba kita lepaskan busi. Kalau sudah kendor boleh menggunakan tangan. Oke, ini businya untuk vario, tipenya dia kulirnya cukup panjang ya, dengan kode yang sudah ada tertera di sini sesuai dengan BPR itu ada CPR 9EA9. Ini jenis businya panjang ya. Setelah itu langkah yang selanjutnya kita akan melakukan penyetelan katup dengan cara piston itu harus berada di TMA dan kondisi kedua katup in dan X ini itu harus bebas. Caranya bagaimana? Kita melakukan penyelaan terhadap kickstarter ya.
Oke, kita bisa menggunakan kickstarter ini untuk melakukan penyetelan katup yang di depan. Oke, caranya seperti ini. Oke, kita engkol ke belakang, ke bawah. Oke, di sini akan terlihat posisi susunan katup itu akan bergerak ke bawah. Ini akan bergerak ke bawah, lalu naik lagi ke atas. Setelah itu kita baru cari posisi topnya di mana. Oke, baik, perhatikan di sini. Ini sudah posisi top. Ini juga bebas, katup in dan katup egg itu sudah bebas. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui kalau di sini itu sudah top kompresi dan kita bisa melakukan penyetelan kedua buah katup ini? Caranya cukup mudah. Kita tinggal lakukan tentaian di sini ya. Di sini ada posisi daripada noken as. Pada noken as di sini ini ada tonjolan. Tonjolan ini harus menghadap ke atas ya. Ketika tonjolan ini sudah menghadap ke atas, otomatis di sini itu sudah dilakukan atau sudah posisinya itu sudah top. Lanjut. Selain itu apalagi yang bisa kita lakukan pengecekan ketika memang di situ posisi top kompresi? Kita bisa colok posisi di sini, yang di bawah sini itu posisi piston harus berada di atas. Lalu posisi katup in dan X itu bebas. Itu sudah menandakan posisi top kompresi untuk bisa melakukan penyetelan katup. Oke. Selanjutnya, kunci yang digunakan untuk melakukan penyetelan katup yaitu adalah ini, filler gig, lalu L adjuster ya, atau tapet adjuster, lalu kunci ring 8 dan 9. Pada motor Honda biasanya itu menggunakan kunci ring 9, kalau pada Yamaha itu biasanya menggunakan kunci ring 8. Oke. Untuk melakukan penyetelan, yang pertama kita kendorkan terlebih dahulu untuk murnya. Ya. Mur ini kita kendorkan, yang ini kita kendorkan. Ini kita kendorkan terlebih dahulu. Caranya dengan menggunakan kunci ring. Oke. Ini kita kendorkan. Ini sudah kendor ya. Ini bisa diputar ke kanan dan ke kiri, yang ini. Oke. Lalu yang untuk penyetelan kita menggunakan L adjuster ini. Ya, L adjuster ini di dalamnya itu dia pada posisi ini ada coakan. Coakan ini nanti dia masuk ke sini. Dia akan masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini baru kita lakukan penyetelan dengan menggunakan filler ini. Filler. Untuk motor Vario, untuk katup in itu adalah 0,10. Kita cari terlebih dahulu angka 0,10 yang mana? Ini 0,10. Ya. Ini ya. Ini 0,10. Kelihatan nggak? 0,10. Oke, sip, sudah. Caranya bagaimana? Kita posisi ini untuk fillernya kita masukkan terlebih dahulu. Posisi filler kita masukkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita kunci dengan menggunakan L ini. Kita kencangkan untuk L-nya. Oke. Kita coba apakah dia sudah cukup seret atau belum. Oke, ini sudah cukup seret. Kalau sudah cukup seret, maka langkah yang selanjutnya kita akan melakukan pengencangan. Pengencangannya ini jangan sampai salah. Di sini ini L adjuster untuk menahan, kunci ring
9 ini untuk mengencangkan. Oke, kita coba praktekkan. Ini masuk ke sini ya. Oke, masuk ke sini. Ini di masukkan. Oke. Lalu yang selanjutnya kita kencangkan. Ingat, untuk L adjuster ini harus ditahan agar supaya apa? Dia tidak berubah pada saat kita kencangkan untuk kunci ring ini. Oke, kalau sudah, baru kita ambil untuk fillernya. Oke. Filler ini harus cukup seret ya. Ketika kita ambil, jangan terlalu longgar ataupun terlalu seret. Ini cukup sedang-sedang saja. Ini bisa kita ambil. Oke, seperti ini. Kita cek lagi untuk kondisi gerak bebasnya pada katup. Oke, ini sudah cukup ya untuk setelan 0,10. Lalu yang bawah bagaimana? Yang bawah, yang di sini, ini kita menurut panduan BPR itu adalah 0,25. 0,25 kita cari di sini pada filler 0,25. Ini ya, 0,25 itu untuk katup yang X. Kita coba ukur terlebih dahulu. Kita kendorkan ya yang murnya dengan kunci ring 9, bukan yang 8. Yang 8 itu untuk Honda, untuk Yamaha biasanya. Oke, ini sudah dikendorkan, ini sudah cukup bebas. Oke, ini sudah cukup bebas. Lalu kita masukkan filler di tengah-tengahnya seperti ini. Dimasukkan filler di tengah-tengah. Oke. Langkah yang selanjutnya kita kencangkan dengan menggunakan L adjuster terlebih dahulu. Oke. Sini kita kencangkan terlebih dahulu ya untuk katupnya. Kalau misalkan dirasa sudah cukup kencang, oke, kita lanjut untuk mengencangkan pada baut tapet adjuster ini. Caranya dengan menggunakan kunci ring 9 dan L adjuster ini. Oke. Dimasukkan. Oke, ini ditahan untuk L adjusternya. Oke, ini sudah ditahan, baru kita kencangkan. Ingat, untuk L adjuster jangan sampai goyang ataupun dia bergerak ketika kita kencangkan pada baut penguncinya atau mur penguncinya ya. Ini harus ditahan. Ketika kita kencangkan kunci ring, L adjuster tetap diam, tidak boleh bergerak. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ambil untuk fillernya. Nih, filler ini jangan sampai terlalu longgar ataupun terlalu seret karena akan mempengaruhi hasil ukuran yang kita setel. Oke, ini sudah cukup pas katup in dan katup X. Oke, cukup sekian untuk penyetelan katup ini. Untuk proses langkah pemasangan kita nantikan video berikutnya. Terima kasih.